Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dewi Rahmawati, dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang di semester 4 ini. Nah, hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-12, yang mana di pertemuan ke-12 ini kita masih membahas mengenai penyelesaian sengketa di dalam hukum dagang. Kalau di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 10 kita sudah membahas penyelesaian sengketa di dalam hukum dagang secara umum, kemudian di pertemuan 11 kita membahas mengenai penyelesaian sengketa di dalam perlindungan konsumen, dan hari ini di pertemuan ke-12 kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa di dalam fintech atau financial technology atau pendanaan digital. Nah, sebelum kita masuk ke materi fintech, maka kita akan sedikit mengulas materi mengenai penyelesaian sengketa di dalam hukum dagang secara umum. Nah, di dalam hukum dagang itu setiap hukum dalam perdagangan itu akan membawa resiko perselisihan, di mana sengketa-sengketa dagang itu berakan pada tiga pemicu utama. Yang pertama itu adalah wan prestasi, yang kedua adalah PMH atau perbuatan melawan hukum, dan yang ketiga adalah persaingan usaha yang tidak sehat. Wan prestasi itu apa? Yang pertama, wan prestasi itu adalah tindakan atau kejadian di mana bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena salah satu pihak itu belum melaksanakan prestasinya atau belum melaksanakan isi dari perjanjian itu dalam batas waktu tertentu. Kemudian yang kedua, bisa juga karena salah satu pihak itu tidak melaksanakan prestasinya atau tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang sudah disepakati. Itu namanya wan prestasi atau ingkar janji. Kemudian yang kedua itu adalah PMH atau perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mana tindakan tersebut melanggar norma atau melanggar undang-undang yang berlaku atau melanggar peraturan yang berlaku, yang mana akibat dari tindakan tersebut bisa merugikan salah satu pihak di dalam perjanjian tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah persaingan usaha yang tidak sehat, yang kemarin kita sudah bahas ya di awal-awal perkuliahan. Di pertemuan kelima, kita sudah bahas terkait persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti praktek monopoli, oligopoli, atau penetapan harga, kartel, dan lain sebagainya itu. Nah, dari ketiga faktor inilah pemicu terjadinya sengketa di dalam hukum dagang. Nah, ketika sudah terjadi sengketa itu, maka kita harus melakukan penyelesaian. Nah, tujuan dari penyelesaian sengketa ini apa sih? Tujuan dari penyelesaian sengketa ini itu sendiri adalah yang pertama, untuk menegakkan kepastian hukum, yaitu untuk memberikan batasan yang jelas antara hak dan kewajiban, antara hak dan kewajiban oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha atau antara pelaku usaha dengan konsumen. Kemudian yang kedua, untuk memulihkan kerugian atau untuk mengembalikan keseimbangan finansial akibat pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga keberlanjutan bisnis, yaitu untuk memastikan iklim usaha itu tetap berjalan, tetap berlanjut, tidak mandek. Walaupun terjadi permasalahan, walaupun terjadi sengketa, tetapi setelah diselesaikan, itu harapannya adalah masalahnya selesai, tetapi bisnisnya tetap berjalan. Nah, kemudian gimana cara untuk menyelesaikan sengketa itu sendiri? Nah, di dalam hukum dagang, penyelesaian sengketa itu bisa dilaksanakan dengan dua jalur. Yang pertama jalur litigasi dan yang kedua adalah jalur non-litigasi. Yang pertama, jalur litigasi itu adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan formal negara yang berdasarkan kepada hukum acara yang berlaku. Kemudian kalau contohnya itu adalah ketika terjadi sengketa, kita bisa melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, pertama kita bisa melakukan gugatan ke pengadilan negeri ketika hasil dari putusan pengadilan negeri itu dirasa kurang atau dirasa kita itu belum selesai masalahnya, masih kurang, belum puas, itu kita bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Nah, apabila nanti hasil dari putusan pengadilan tinggi itu kita merasa belum puas, belum sepenuhnya selesai masalahnya, maka kita bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi itu tiga tingkatannya. Pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi, dan juga ke kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua itu adalah jalur non-litigasi, di mana jalur non-litigasi itu biasanya kita sebut dengan APS atau alternatif penyelesaian sengketa, di mana
Jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa ini adalah penyelesaian di luar persidangan yang didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, itu ada banyak pilihannya, bisa melalui mediasi, bisa melalui negosiasi, bisa melalui konsolidasi, atau bisa melalui arbitrase gitu. Jadi ada banyak pilihannya nanti. Mekanisme pemilihan jalur penyelesaian sengketa itu kita sesuaikan dengan sengketa yang terjadi. Kita sesuaikan dengan permasalahan yang ada, kemudian nanti kita baru bisa memilih mekanisme yang mana atau jalur yang mana nih yang sesuai atau yang tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, setelah kita ingat-ingat ya terkait apa itu penyelesaian sengketa dan apa saja jalurnya, maka kita akan mulai membahas mengenai sengketa yang terjadi di dalam fintech atau financial technology, yaitu sengketa pendanaan digital. Nah, di dalam fintech itu apa sih? Fintech itu adalah sebuah kemajuan teknologi informasi yang mana fintech itu menyediakan pembiayaan atau menyediakan pendanaan digital. Kalau dulu ketika kita ingin mengajukan pembiayaan atau pendanaan itu kan kita harus datang ke lembaga keuangan, kemudian kita mengajukan, kita memenuhi persyaratannya di dalam, kita harus datang ke lembaga itu. Tetapi adanya fintech ini adalah untuk mempermudah kita pada saat ingin melakukan pembiayaan. Kita tidak perlu lagi datang ke lembaganya, tetapi kita cukup menggunakan platform atau menggunakan aplikasi begitu untuk sekarang. Nah, subjeknya siapa saja di dalam proses pembiayaan digital ini? Yang pertama pasti ada penyelenggara atau pemilik platform digitalnya. Kemudian yang kedua ada lender atau si pemberi dana atau investornya. Kemudian yang ketiga ada borrower atau si penerima dana. Kalau di konvensional itu biasanya kita sebut dengan debitur. Nah, ketiga subjek ini itu diawasi oleh si regulator. Nah, pengawasnya itu siapa? Pengawasnya itu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selain diawasi oleh OJK, pelaksanaan atau penyelenggaraan fintech ini juga diatur di beberapa sektor hukum lainnya atau di beberapa undang-undang lain seperti adanya undang-undang UU ITE, adanya undang-undang P2SK atau undang-undang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan dan juga pastinya ada di peraturan OJK atau di POJK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan khususnya tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Nah, begitu ya. Jadi subjeknya ada tiga, penyelenggara, lender atau investor, borrower atau eh, debitur biasanya secara konvensional kita sebut debitur. Kemudian diawasi oleh OJK dan juga turunan peraturannya itu ada beberapa. Nah, kemudian kalau tadi kita bahas mengenai pemicu terjadinya sengketa di dalam hukum dagang itu ada tiga, ada hubungan prestasi, ada PMH dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Kalau di dalam fintech itu pemicunya itu ada lima. Jadi pemicunya lebih banyak nih. Yang pertama, yang pertama itu adalah hubungan prestasi debitur. Nah, hubungan prestasi debitur itu apa? Hubungan prestasi debitur itu biasanya kita sebut dengan gagal bayar atau di mana kondisi di mana si debitur atau si peminjam dana ini tidak bisa memenuhi kewajibannya atau tidak bisa memenuhi hak, tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilannya. Nah, itu namanya manifestasi debitur atau gagal bayar. Kemudian yang kedua kesalahan sistem. Yang namanya kita semua berbasis kepada teknologi informasi itu biasanya ada gangguan-gangguan teknologi. Yang mana teknologi itu atau biasanya error-error atau kemudian pemulihan aplikasi gitu-gitu itu ya, itu mengakibatkan kerugian finansial kepada pengguna. Nah, itu adalah kesalahan sistem. Kemudian yang ketiga itu adanya pelanggaran data pribadi atau disebut dengan kebocoran data. Karena semua aktivitas atau semua proses dari mulai pengajuan, kemudian pencairan dana sampai dengan pembayaran dana itu kita lakukan secara online melalui platform, maka akan timbul resiko. Resikonya itu apa? Kebocoran data. Ketika tidak dimitigasi atau data itu tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka akan adanya resiko. Akan timbul resiko yaitu kebocoran data misalnya. Kemudian yang keempat itu adanya informasi yang menyesatkan. Informasi yang menyesatkan itu apa? Yaitu tidak adanya transparansi
tidak adanya transparansi informasi yang diberikan oleh si platform kepada si debitur. Di mana eh, tidak adanya transparansi ini biasanya terjadi di dalam kontrak. Biasanya yang beberapa kali terjadi sengketa itu adalah ketika di dalam kontrak elektronik itu tidak menampilkan atau tidak menuliskan secara detail terkait bunganya atau terkait denda keterlambatan pembayaran atau terkait biaya potongan admin. Nah, biasanya hal seperti itu tidak dituliskan di dalam kontrak elektronik sehingga itu menjadi tidak adanya transparansi atau tidak memenuhi aspek transparansi di dalam kontrak. Nah, tidak adanya transparansi ini juga bisa mengakibatkan kerugian kepada si borrower atau kepada si debitur. Kemudian yang terakhir adalah kegagalan platform itu atau biasanya perusahaannya bangkrut gitu. Nah, ketika sudah terjadi sengketa nih yang diakibatkan oleh lima pemicu ini, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya masih sama, bisa menggunakan jalur litigasi maupun non litigasi, tetapi kalau karena kita melalui platform, maka kita ada urutannya. Nah, urutannya apa saja? Urutannya yang pertama itu karena kita menggunakan aplikasi atau platform itu kita bisa mengajukan pengaduan. Nah, hal pertama yang wajib kita lakukan itu adalah melakukan pengaduan entah melalui fitur yang sudah disediakan di dalam platform tersebut, atau kita bisa melaporkannya kepada CS atau customer service. Nah, di situ kita bisa menyampaikan apa kendala kita, apa kerugian kita, apa masalah yang kita alami. Nah, kemudian nanti di step selanjutnya itu si pihak platform akan memberikan solusi. Akan memberikan solusi, oh solusinya seperti ini, bisa di ada pilihan beberapa solusi, biasanya seperti itu. Nah, ketika solusi yang ditawarkan oleh platform ini dirasa tidak menyelesaikan masalah kita, maka kita bisa menggunakan jalur alternatif, yaitu bisa menggunakan jalur non litigasi tadi. Nah, kalau di dalam sektor jasa keuangan ini atau di dalam fintech ini khususnya ya, kita bisa menggunakan LAPS SJK. LAPS SJK itu apa? LAPS SJK itu adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan atau bisa juga kita menggunakan arbitrase. Nah, kenapa kok kita menggunakannya arbitrase? Karena kalau di dalam arbitrase itu sifatnya privat. Jadi ketika kita terjadi sengketa itu tidak bisa diakses secara publik. Nah, jadi bisa diselesaikan antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh si arbiter gitu. Kemudian ketika sudah diselesaikan melalui arbitrase kok ternyata dirasa tidak selesai atau kita tidak puas dengan hasilnya, maka kita bisa mengadukan ini ke OJK selaku si regulator ya. Kita bisa melakukan kita bisa melakukan pengaduan ke OJK atau ke Otoritas Jasa Keuangan. Ketika setelah diadukan kemudian diberikan solusi oleh OJK kok ternyata kita merasa tidak puas lagi, maka kita bisa membawanya ke ranah litigasi, yaitu kita bisa melakukan gugatan ke pengadilan. Jadi sebenarnya penyelesaiannya adalah sama, bisa melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Tetapi kalau di dalam fintech itu kita bisa ada step by stepnya. Kalau di dalam hukum dagang biasa itu biasanya kita langsung dimediasi atau langsung dinegosiasi, jadi langsung menggunakan APS. Tetapi kalau di dalam fintech itu karena kita punya platform, maka yang pertama yang dilakukan itu adalah pengaduan dulu. Pengaduan, kemudian penyelesaian internal antara penyedia platform dengan debitur, kemudian kalau tidak selesai baru bisa menggunakan APS atau penyelesaian sengketa jalur non litigasi. Ketika non litigasi dirasa tidak menyelesaikan masalah atau tidak puas salah satu pihaknya, maka bisa melakukan gugatan ke pengadilan, yaitu menggunakan penyelesaian sengketa jalur litigasi. Nah, begitu. Setelah apa yang kita pelajari tadi, maka di dalam penyelesaian sengketa khususnya di dalam financial teknologi ini adalah yang paling eh, harus dititik beratkan itu adalah pemilihan jalur yang tepat. Nah, di dalam era ekonomi digital ini, fintech itu masalah sengketanya itu bergerak sangat cepat. Nah, maka kita butuh mitigasi yang terbaik, yaitu bisa salah satunya dengan penyediaan klausula kontrak yang jelas dan pemanfaatan resolusi alternatif bisa lewat LAPS tadi atau arbitrase yang mana kita harus memilih lembaganya itu yang sudah adaptif terhadap teknologi. Jadi karena sengketanya itu sengketa digital ya, jadi kita harus memilih lembaga yang sudah adaptif terhadap teknologi.
Nah, karena dari penyelesaian sengketa itu ada dua jalur, litigasi maupun non-litigasi. Nah, kalau jalur litigasi itu bisa memberikan kepastian hukum yang absolut atau ketetapan hukum yang tetap. Ketetapan hukum yang tetap. Kalau non-litigasi itu merupakan sebuah kunci di mana jalur ini atau penyelesaian sengketa melalui non-litigasi ini bisa menjaga kerahasiaan karena sifatnya tertutup tadi ya, bisa menjaga kerahasiaan dan bisa menjaga kontinuitas atau keberlanjutan dari usaha itu sendiri atau keberlanjutan relasi bisnis, keberlanjutan usahanya, keberlanjutan bisnisnya gitu. Jadi kalau di dalam sengketa bisnis itu bukan siapa yang menang di ruang sidang, tetapi siapa yang bisa memulihkan kerugian, siapa yang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, siapa yang bisa memulihkan kerugian, memitigasi resiko, dan juga melanjutkan bisnisnya. Supaya tujuannya di dalam penyelesaian sengketa itu adalah permasalahannya selesai, tetapi bisnisnya tetap berlanjut gitu. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari ini di dalam mulai dari penyelesaian sengketa secara umum di dalam hukum dagang, kemudian penyelesaian sengketa di dalam perlindungan konsumen, kemudian hari ini tentang penyelesaian sengketa di dalam fintech, maka akan ada tugas. Nah, tugasnya itu ada dua. Yang pertama adalah mahasiswa bisa mencari contoh kasus yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, bisa contohnya itu bisa kayak sengketa transaksi e-commerce atau penipuan dalam marketplace atau pelanggaran perlindungan konsumen atau bisa juga sengketa di dalam fintech yang baru saja kita pelajari. Nanti silahkan pilih mana yang kemudian dirasa kalian paling menguasai gitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah menemukan kasus, silahkan kasus tersebut dianalisis dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya adalah yang pertama, dianalisis mengenai keabsahan kontrak elektroniknya. Kemudian yang kedua, dianalisis mengenai aspek transparansi informasi. Tadi seperti yang saya jelaskan, apakah kemudian isi dari kontrak elektronik ini sudah memuat seluruh informasi atau sudah memuat transparansi informasi. Kemudian yang ketiga, itu dianalisis apakah ada klausula baku yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Kemudian yang keempat, apakah di dalam kontrak itu sudah ada prinsip itikat baik. Nah, kemudian yang kelima, setelah dianalisis tadi, tentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat itu melalui jalur apa. Nah, kemudian disimpulkan. Nah, tugas ini bisa dikumpulkan 2 minggu setelah pemberian tugas ini ya. Berarti kalau sekarang kita di pertemuan 12, maka tugasnya akan dikumpulkan di pertemuan ke-14. Begitu, sekian yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kita ke pertemuan ke-12 ini ya. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah kata dan salah sikap yang tidak berkenan di hati teman-teman mahasiswa sekalian. Maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya berterima kasih karena sudah menyimak materi kita dengan baik. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.